Halo guys, welcome back to my studio Teguh CR7. Selamat datang kembali di konten kita Teguh CR7. Hari ini saya mau membuat video lagi, yaitu Q&A. Q&A ini akan ada beberapa pertanyaan ya. Dan pertanyaan ini kemarin kan saya buat pertanyaan sendiri. Dan sekarang ini adalah sumber pertanyaannya dari followers Instagram, Facebook, dan beberapa komentar yang ada di YouTube. Dari sekarang sudah saya pilih beberapa pertanyaan. Dan sekarang saya mau jawab pertanyaan itu. Pertanyaan itu ada dari Instagram 2, kemudian ada 2 dari Facebook, dan ada 1 dari komentar YouTube. Jadi sudah saya pilih beberapa pertanyaan yang harus saya jawab sekarang, yang saya jadikan konten guys. Jadi makanya teman-teman komentar terus di channel YouTube Teguh CR7. Kemudian kalau ada pengajuan pertanyaan di Instagram atau Facebook, silahkan diajukan pertanyaan guys, biar saya jawab dengan membuat konten seperti ini. Oke, untuk kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Sini ada sekitar 5 pertanyaan. Yang pertama, siapa orang yang paling menginspirasi diri Anda? Oke. Ini pertanyaan yang sangat menarik guys. Semuanya pertanyaan yang sangat menarik karena sudah saya pilih guys, sudah saya seleksi beberapa pertanyaan yang positif dan itu baik sekali untuk diri saya. Ini adalah pertanyaan dari Mas Rangga, teman saya di Madiun, kuliah di UM juga, mahasiswa juga ya. UM Madiun ya. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan. Orang yang menginspirasi hidup saya adalah salah satu adalah orang tua saya. Selain dari inspirasi, motivasi juga, kemudian adalah orang yang mendukung perekonomian atau finansial untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya kebutuhan untuk uang kuliah, kebutuhan untuk sehari-hari, itu yang membiayai adalah orang tua saya sendiri. Jadi orang tua saya adalah bapak saya sendiri, termasuk ibu saya juga adalah inspirasi dari diri saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah teman-teman di sekitar kita adalah bisa dijadikan inspirasi untuk diri sendiri. Dan kenapa saya katakan begitu? Karena teman-teman itu adalah ketika bisa kita lagi kesusahan, jadi teman adalah salah satu tempat untuk mengadu guys. Jadi kita harus memperbanyak teman guys, supaya ya kebutuhan kita terpenuhi. Tapi bukan memanfaatkan teman-teman juga. Mungkin ya itulah fungsinya teman. Mungkin teman kita juga lagi kesusahan, mereka juga membutuhkan bantuan, langsung kita bantu gitu. Jadi saling membantu gitu. Itu adalah teman juga, termasuk bagian dari inspirasi diri saya sendiri. Kemudian yang ketiga, inspirasi juga ya bisa dari orang-orang besar juga, orang-orang besar seperti pengusaha besar yang terkenal kayak yang di Indonesia, misalnya Raffi Ahmad, Sandiaga Uno, ya beberapa pengusaha lah yang sukses. Kayak mungkin youtuber yang subscribernya besar, itu adalah salah satu juga motivasi atau inspirasi diri saya sendiri. Karena sekarang saya menggeluti YouTube ya, saluran YouTube. Jadi orang-orang yang memotivasi saya juga adalah orang-orang yang punya channel YouTube dengan subscriber yang besar. Itulah ya orang-orang yang beberapa orang yang mungkin yang menjadi inspirasi dalam diri saya. Mungkin diri saya sendiri juga adalah inspirasi untuk saya sendiri. Kenapa? Misalnya saya punya cita-cita harus diwujudkan ya. Saya harus berusaha belajar, memotivasi diri saya, memperkuat diri saya untuk mencapai apa yang saya cita-citakan itu. Gitu guys. Itu pertanyaan yang pertama guys. Semua terjawabnya Mas Rangga. Oke. Dan semoga juga Mas Rangganya menonton. Oke, pertanyaan yang kedua.
Ini teman saya ini paling nakal nih dari Mas Kino ya, Mas Mahendra ya. Ini teman saya di gereja ya. Kami sama-sama OMK di gereja dan tidak sengaja tadi memberikan pertanyaan ya yang sangat menarik juga. Udah dapat apa aja selama YouTube? Oke. Ini menarik juga ya. Dia penasaran dengan apa yang sudah saya dapatkan di YouTube. Karena selama ini saya menggeluti YouTube. Jadi untuk teman Mahendra ya, untuk teman-teman semua juga, mungkin teman-teman melihat saya menggeluti dunia YouTube sekarang. Jadi wajarlah penasaran apa yang harus didapat atau apa motivasi yang sehingga Anda menggeluti YouTube gitu. Jadi teman-teman udah dapat apa aja ya selamanya itu. Ya mungkin sekarang sih channel saya sudah dimonetisasi ya. Sudah dimonetisasi selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun saya membangun channel. Baru-baru ini sudah dimonetisasi dan sekarang urusan cuan lagi berjalan. Jadi konten saya sudah punya iklan untuk pendapatan guys. Jadi meskipun belum seberapa, tapi saya sudah diterima, YouTube saya sudah diterima di program partner YouTube. Jadi sekarang kita tinggal konsisten dalam membuat video. Gitu guys. Gitu ya Mas Mahendra, semoga ini terjawab. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Masuk pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara... Oh, ini adalah pertanyaan dari adik saya. Adik saya perempuan, adik sepupu saya sih, bukan adik kandung. Tapi ya bagian dari keluarga saya. Bagaimana cara abang membagi waktu antara membuat konten YouTube dan kesibukan kuliah? Oh iya benar. Makanya saya sudah pilih pertanyaan ini, sangat menarik sekali. Di masa urusan manage waktu ya, untuk membagi waktu antara kuliah dan membuat konten YouTube ya, gampang aja sih sebenarnya bagi yang waktunya masih luang kan. Jadi gini ceritanya, ada 3 tahapan yang sudah saya jalani sekarang. Yang pertama kuliah, kerja, dan bikin konten YouTube. Jadi bagaimana cara saya membagi waktu tersebut? Jadi yang pertama pagi itu saya akan kuliah ya. Saya menjalankan rutinitas saya sebagai tujuan utama saya pertama di sini, yaitu kuliah dari jam 8 sampai jam setengah 11 lah bentuknya. Kemudian setelah pulang kuliah saya jam 12 langsung kerja sampai jam 5 gitu. Jadi setelah pulang kerja baru saya bikin konten. Kan setelah pulang kerja meskipun capek ya, tapi saya tetap meluangkan waktu untuk membuat konten apa aja itu gitu. Jadi manage waktu itu perlu untuk diri sendiri guys ya. Semoga terjawab. Jadi adik saya ini ada 2 pertanyaan, mungkin penuh dengan penasaran. Mungkin ada tugas-tugas yang juga yang dikasih oleh dosen ya, itu cari waktu yang tepat untuk mengerjakannya. Jadi habis mengerjakan mungkin bisa dijadikan dari konten juga bisa. Jadi urusan manage waktu itu adalah urusan pribadi sendiri, gimana caranya mengatur waktu itu gitu ya. Kemudian masuk pertanyaan yang keempat, apa yang membuat abang termotivasi dalam membuat konten? Motivasi untuk membuat konten itu sebenarnya sederhana sekali. Yang pertama, fungsi konten itu adalah bagian dari menyimpan atau dokumentasi ya. Jadi apa yang selama ini kita lakukan, kalau kita simpan di YouTube dengan bentuk video, maka misalnya setelah kita bikin video sekarang ini masa-masa muda kita, terus kalau kita tonton lagi di masa-masa yang akan datang, masa tua, itu pasti lucu. Jadi ada momen-momen yang bisa kita lihat kembali bagaimana masa muda kita waktu dulu gitu. Jadi itu motivasi membuat konten YouTube sih. Selain dari mendapatkan cuan, itu urusan belakang. Itu yang salah satu motivasi yang penting itu sih. Tempat penyimpanan apa yang kita lakukan selama masa muda mungkin bisa dijadikan juga untuk motivasi untuk anak-anak kita nanti. Itu yang pertanyaannya menarik. Semua terjawab. Kemudian ini yang terakhir.
Ini yang terakhir dari Fiat Nandria. Itu yang kedua tadi adalah ada bagian pertanyaan dari adik saya. Ini yang terakhir ya, ada pertanyaan, sejak kapan bikin channel YouTube dan motivasi apa sehingga terjun di dunia YouTube? Oke, ini menarik. Oke, sejak kapan bikin channel YouTube? So, ini sebenarnya sudah saya buat video juga ya sebelumnya tentang pengalaman membangun channel YouTube. Jadi saya membangun channel YouTube itu dari 2019 ya. Dan channel saya sudah dua yang saya buat dengan nama channel sama, Teguh Sial 7. Subscribe guys, subscribe supaya banyak subscribe ya kan. Jadi dari 2019 saya bikin channel yang pertama, kemudian yang channel yang pertama itu di sunset ya, dihapus oleh pihak YouTube, tim YouTube, karena ya konten-konten yang tidak original ya konten. Jadi kontennya itu tidak dibikin sendiri, banyak ambil konten orang lain gitu. Jadi di sunset oleh pihak YouTube. Jadi itu dari 2019, baru kemudian saya dari 2020 bikin lagi channel yang baru dan ini sudah monetisasi guys. Gitu ya. Jadi tahun 2019 saya membangun channel. Gitu. Sudah lama sih sebelumnya, sebelum saya membuat konten 2019, 2018 juga saya suka ngetik video, ngupload video juga di YouTube, tapi belum channel yang original yang mungkin ya abal-abalan lah masih kita bilang gitu. Jadi yang kedua adalah motivasi apa yang sehingga terjun di dunia gitu. Ya dulu motivasi saya adalah sebenarnya ini adalah bagian dari passion saya sih. Jadi bukan motivasi ya. Jadi passion itu yang harus digeluti, harus didalami. Jadi suka ngetik video itu adalah bagian dari hobi saya. Jadi karena sekarang trennya YouTube ya, dan mungkin gaji YouTube juga menjanjikan ya, kita bikin. Siapa yang tidak mau coba bikin YouTube kan? Jadi itulah yang motivasi saya bikin channel. Membuat konten itu adalah ya salah satu juga simpan ya, untuk menyimpan file selama masa muda atau selama masa-masa hidup kita lah. Jadi kita salurkan di YouTube. Jadi bisa kita tonton kembali gitu guys. Jadi itulah motivasi. Selain daripada cuan sih, cuan itu sih ya otomatis sih. Selain dari hasil dari YouTube itu otomatis motivasi jadi. Tapi kita jangan terlalu fokus ke situ ya. Kita harus bikin konten saja, bikin konten yang mungkin menurut teman-teman yang penonton setia menarik. Jadi itu motivasi saya sih. Oke, itulah 5 pertanyaan yang sudah diajukan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin teman-teman juga masih ada pertanyaan. Nanti saya bikin stiker untuk pengajuan pertanyaan untuk saya jawab. Jadi pertanyaannya harus ya penuh dengan inspirasi, yang positif lah, jangan yang aneh-aneh gitu. Ini menarik sekali, beberapa pertanyaan sudah saya pilih ini menarik sekali untuk saya jawab. Gitu. Jadi terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Semoga ini terjawab, kemudian dijadikan sebagai motivasi untuk diri kalian sendiri juga. Dan ya itulah yang bisa saya jawab. Dan terima kasih sudah stay di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen sebanyak-banyaknya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, silahkan diajukan di kolom komentar. Oke, itu saja video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video terbaru. Bye-bye.